Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alhimna ilman afqahu bihi awamirak wa nawahika warzuqna fahman a'lamu bihi kaifa unajik ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatal muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna binuril faham wa akhrijna min zulumatil waham waftah lana abwaab rahmatik wa anshur alaina min khazaini ilmik ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilman wa wasi' fi rizqana wa barik lana fi ma razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi ayunihim waj'alna wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kafiran nawar wa ya hasanar fi'ar wa ya qa'iman bila zawar ya mubdi'an bila mithal falakal hamdu wal minnah wa syaraf ala kulli hal walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali bersama JSNH Channel. Semoga para mustami senantiasa sehat walafiat, dan semoga Allah Ta'ala melimpahkan rahmat dan maghfirahnya, serta semoga dimudahkan berbagai urusan-urusan para mustami. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Insyaallah pertemuan kita kali ini akan mengijazahkan sholawat ghina. Adapun syarat daripada sholawat ghina yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ghina faqri wa hayati ruhi wa huda qalbi wa syarhi sadri wa najati fid dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dzarratin fi kulli yawmin alfa marah. Kurang lebih demikian syarat daripada sholawat ghina. Adapun arti daripada sholawat ghina, ya Allah, sampaikanlah sholawat dan salam serta keberkahan kepada baginda kami Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang menyebabkan aku kaya setelah fakir, yang menghidupkan rohku, yang menunjuki hatiku, melampangkan dadaku, menyelamatkanku di dunia dan akhirat.
Begitu juga sholawat, salam, dan berkah semoga terlimpah kepada keluarga dan para sahabatnya sebanyak hitungan debu atom dalam setiap hari 1000 kali. Kurang lebih seperti itu arti daripada syarat shalawatul ghina. Adapun keterangan daripada sholawat ini dinisbatkan kepada Habib Ali bin As-Segaf yang makamnya di Kewonagung, Pasuruan. Beliau masih terhitung kakek Habib Taufik As-Segaf. Sholawat ini disinyalir sangat mujarab untuk menarik datangnya rezeki dan hal kewalian. Bahkan para ulama dan orang-orang soleh telah merasakan manfaat daripada sholawat ini. Salah satunya adalah Al-Alamah Kiai Haji Ahmad Husairi Pasuruan. Beliau adalah mertua dari Kiai Abdul Hamid bin Umar Pasuruan. Adapun faidah daripada sholatul ghina yang masyhur adalah yang pertama, barang siapa ingin murah rezekinya dan selamat keluarganya, maka istiqomahkanlah membaca sholawat ini setiap hari semampunya. Yang kedua, jika hatimu tidak tenang ketika berhadapan dengan orang ramai atau dalam istilahnya demam panggung, tidak memiliki mental yang kuat, maka bacalah sholawat ini terlebih dahulu 3 kali. Maka insya Allah Allah Ta'ala akan menganugerahkan ketenangan hati dan bisa tampil di podium atau di panggung tanpa canggung dan tanpa lagi grogi. Lalu kemudian apabila diistiqomahkan membaca sholawat ini 7 kali ba'da surat fardu, maka insya Allah akan diselamatkan dari segala macam penyakit. Lalu barang siapa yang istiqomah membaca sholawat ini 3 kali setiap ba'da fardu, maka insya Allah akan terhindar dari kefakiran dan akan diberikan kekayaan, kelapangan hati, dan keselamatan dunia dan akhirat. Adapun fadilah membaca sholawat secara umum dikatakan di dalam sebuah hadis, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyra salawat wa hutat anhu asyru khati'at wa rufi'at lahu asyru darajat wa kutiba lahu asyru hasanat. Barang siapa bersolawat kepadaku sekali, maka Allah Ta'ala akan bersolawat kepadanya 10 kali. 10 dosanya pun dihapus dan diangkat 10 derajat, dan dicatatlah baginya 10 pahala kebaikan. Takhrijul hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasai, Imam Ibnu Hibban, dan Imam At-Tabarani dari jalur Anas radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis yang sama juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam kitab Al-Musnadnya. Sementara Imam Al-Bukhari di dalam Adabul Mufrad dan Imam Al-Hakim di dalam Al-Mustadrak. Imam Al-Hakim menyatakan bahwa hadis ini adalah sahih, dan penilaian kesahihan ini pun disetujui oleh Imam Az-Zahabi. Imam Ibnu Hibban juga memasukkannya sebagai hadis sahih di dalam kitab sahihnya. Sementara Ibnu Hajar pun menyatakan bahwa perawinya adalah thiqah. Sejumlah hadis yang memiliki pengertian senada di dalam masalah ini juga telah dikemukakan di berbagai kitab yang membahas tentang fadilah sholawat. Makna daripada hadis tersebut yang dimaksud dengan salawat dari Allah Ta'ala adalah rahmat untuk hambanya. Dengan kata lain, Dia Allah Ta'ala akan mengasihi mereka dengan untayan rahmat demi rahmat, sehingga mencapai jumlah atau bilangan tersebut. Namun ada juga yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan salawat Allah adalah sambutan Allah Ta'ala atas hambanya yang bersalawat kepada Nabi SAW dengan penuh kasih sayang dan penarikan mereka dari kondisi kegelapan ke level kehormatan dan cahaya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dialah Allah Ta'ala yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu.
supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang. Lalu dikatakan di dalam hadis yang lain, man shalla 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam wahidatan sallallahu wa malaikatuh alaihi sab'ina salah. Barang siapa yang bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu kali solawat, maka Allah Ta'ala dan malaikatnya akan bersolawat kepadanya sebanyak 70 kali solawat. Takhrijul hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hambal di dalam Al-Musnadnya dari jalur Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhu, mengutip dari Imam Al-Munziri dalam At-Targhib wa Tarhib fi Dzikr. Imam Ahmad meriwayatkan hadis ini dengan sanad hasan, dan hal senada juga dinyatakan oleh Imam Al-Haythami. Adapun sambungan lengkap hadis di atas adalah falyuqilla abdun min dzalika au likuyuktir, maka hendaklah seorang hamba mengucapkannya sedikit atau banyak. Makna dari hadis tersebut jika ditilik sekilas terlihat memang ada kontradiksi antara hadis ini dengan hadis sebelumnya yang menyatakan bahwa satu kali sholawat dibalas dengan 10 kali. Namun sebetulnya keduanya ini bisa dikompromikan dengan penjelasan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui pahala ini sedikit demi sedikit, dan setiap beliau mengetahui sesuatu, beliau langsung mengatakannya. Ketika beliau diberitahu bahwa pahala orang yang bersolawat kepadanya adalah 10 kali lipat, maka beliau pun langsung memberitahukannya sebagaimana terekam dalam hadis pertama dan yang semakna. Kemudian ketika beliau mengetahui bahwa pahalanya adalah 70 kali lipat sebagaimana informasi hadis tersebut yang barusan diucapkan, maka beliau pun juga langsung memberitahukannya. Di dalam hadis yang lain dikatakan, man sarahu ayyak tala bil mikyal laufa idza shalla alaina ahlal bait falyaqul Allahumma shalli ala Muhammad wa azwajihi ummahatil mu'minin wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Barang siapa yang ingin ditimbang dengan timbangan yang genap atau sempurna, maka ketika bersalawat kepada kami hendaklah ia membaca, mengaturkan salawat pada ahlul bait, yaitu keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, anugerahkanlah salawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang ummi beserta istri-istri beliau, ibunda kaum mukminin dan keturunannya, sebagaimana Engkau anugerahkan salawat kesejahteraan kepada Nabi Ibrahim dan kepada keluarga Nabi Ibrahim. Sesungguhnya Engkau maha terpuji lagi maha pemurah. Takhrijul hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Abu Daud dari jalur Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis dari sumber yang sama pun diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Makna hadis ini mengandung anjuran untuk bersalawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan bacaan tersebut. Sebenarnya pangkal hadis ini telah diriwayatkan oleh di dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim serta kitab-kitab hadis rujukan lainnya, namun tanpa lafaz barang siapa yang ingin ditimbang dengan timbangan yang genap atau sempurna. Sementara hadis dengan redaksi yang barusan dikatakan hanya diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Abu Daud. Di dalam hadis yang lain dikatakan, man shalla ala Muhammad wa qala Allahumma anzilhul maq'adal muqarrab yang ada yaumil qiyamah wajabat lahu syafaati. Barang siapa yang bersolawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lalu kemudian berdoa, ya Allah, tempatkanlah beliau di tempat tinggal yang dekat di sisimu pada hari kiamat, maka ia pasti memperoleh syafaatku. Takhrijul hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar dan Imam At-Tabrani di dalam Al-Mujamul Kabir dari Ruwaifi bin Thabit Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu
Imam At-Tabrani juga meriwayatkannya dari sumber yang sama dalam Al-Mujamul Awsat. Sedangkan Imam Al-Mundhiri mengatakan bahwa di dalam At-Targhib wa Tarhib fi Dzikr bahwa sebagian sanad mereka adalah hasan. Makna hadis ini menggabungkan antara salawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan doa untuk beliau agar ditempatkan di tempat yang terdekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala kelak di hari kiamat. Dan barang siapa yang melakukan hal tersebut maka ia berhak dan mendapat prioritas utama untuk menerima syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian penjelasan tentang fadilah daripada membaca sholawat. Semoga termotivasi para mustami untuk senantiasa membaca sholawat dan memperbanyak sholawat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Insya Allah kita akan berjumpa kembali pada perjumpaan yang lainnya dan di segmen yang berbeda. Jika ada kata-kata saya yang salah maka hal tersebut berasal dari kebodohan saya memohon maaf. Dan jika ada kebenaran di dalamnya maka kebenaran tersebut berasal dari Allah Ta'ala, bukan dari diri saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastauda'nak ma qara'nah wa ma katsabnah wa ma sami'nah. Allahumma ya alim ya alim ya alim, adlimna min ilmik wa afhimna ank wa asmi'na mink wa basirna bik wa aqimna bi syuhudik wa arifna at-tariqa ilaik wahawinha alaina bifadlik wa albisna libasat taqwa minka walaka innaka ala kulli syai'in qadir walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaih. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma aqsim lana min khasyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atik ma tubadlighuna bihi jannatik wa minal yaqin ma tuhawwin mati'na bi asma'ina wa basarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana ala man zalamana wansurna ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha 'ilmina ولا تسلط علينا من لا يرحمنا يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.